Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan konsep dasar pembelajaran. Seperti sudah saya jelaskan tadi bahwasanya pembelajaran itu merupakan sebuah sistem ya. Dari awal tadi ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan juga evaluasi. Proses pembelajaran itu di awal ya, pasti ada yang namanya masukan atau input. Nah, inputnya apa saja? Input yang kita ketahui selama ini hanya berupa peserta didik. Padahal ya, ada juga input yang berupa instrumental atau masukan instrumental. Di dalamnya memuat unsur penting, di antaranya ada kurikulum, kemudian guru, metode, media, bahkan sarana atau prasarana. Jika masukan instrumental ini memadai, ya, maka nanti kita juga bisa melaksanakan sebuah proses pembelajaran yang akan diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disetting di awal, seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu masukan lingkungan, baik itu sosial maupun alami. Yang dimaksud dengan masukan lingkungan sosial, misalnya berkaitan dengan sosial, ekonomi, kemudian kebudayaan, gitu ya. Kadang-kadang dengan taraf ekonomi dari peserta didik atau mungkin lingkungan sekitar sekolah itu juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Terkadang misalnya orang tua dari peserta didik itu memiliki background pendidikan yang mungkin hanya sampai taraf SMP begitu ya, tingkatnya SMP. Nah, ini tentu saja akan berbeda jika dibandingkan dengan orang tua yang mungkin lulusan sarjana. Kenapa? Karena mereka memiliki mungkin mereka akan membiasakan diri. Yang satunya punya kebiasaan untuk belajar, mendorong anaknya untuk belajar juga. Yang satunya, tadi yang mungkin yang masih SMP, mungkin akan meminta anaknya, ayo bantu untuk bekerja saja, gitu ya. Kemudian kalau alami, mungkin ini berdasarkan misalnya sekolahnya ada di dekat jalan tol atau di dekat pasar gitu, yang mungkin gaduh ya. Nah, ini tentu saja akan mengganggu proses pembelajaran. Sehingga ketiga masukan ini, input ini, sama pentingnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, proses pembelajaran dengan metode, media, sarana prasarana yang memadai, guru yang dia juga terampil dan memiliki kompetensi, begitu kan? Kemudian kurikulum yang sudah disediakan juga memadai. Nah, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan peserta didik. Ya, tadi masukan peserta didik, sekarang keluaran atau outputnya. Peserta didik yang dia sudah melalui atau mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dan dia berhasil tidak gitu kan, ini dievaluasi di akhir. Kemudian outcome-nya, ini lulusan yang berhasil. Tadi dari serangkaian kegiatan pembelajaran, misalnya dari satu jenjang SMP begitu, dia sudah mengikuti kegiatan pembelajaran, kompetensi intinya apa, kompetensi yang harus dicapai apa, dia berhasil dan dinyatakan lulus. Nah, lulus dan berhasil ini artinya dia memiliki kompetensi yang mumpuni. Ya, tadi dia bisa menyerap berbagai kompetensi yang diajarkan, bukan sekedar lulus. Ya, itulah outcome. Nah, kemudian berkaitan dengan evaluasi program pembelajaran. Nah, apa saja yang bisa dievaluasi? Sebenarnya banyak ya. Mulai dari komponen masukan pembelajaran, tadi ada inputnya ya, mulai dari peserta didik, kemudian instrumental, bahkan juga sosial dan juga alami. Dan juga komponen proses pembelajaran, bagaimana proses pembelajarannya berlangsung. Dan yang terakhir adalah hasil pembelajaran. Nah, rata-rata kita sebagai seorang pendidik atau calon pendidik, fokus evaluasi itu di akhir ya, hanya pada hasil pembelajaran. Ya. Lalu bagaimana tahapan evaluasi proses pembelajaran?
Yang pertama, tentu saja kita sebagai seorang yang akan melakukan evaluasi atau evaluator begitu, kita harus bisa menentukan apa sih tujuan dari pelaksanaan evaluasi ini. Direncanakan terlebih dahulu, disusun tujuannya, kemudian kita desain bentuk evaluasinya nanti akan seperti apa, ya. Kemudian kita kembangkan instrumennya. Nah, instrumennya tentu saja harus mengikuti aturan yang berlaku dan dia harus bisa valid dan juga reliable dalam proses nanti untuk mengumpulkan data. Kalau instrumennya sudah bagus, kemudian kita kumpulkan data. Kalau data sudah terkumpul, selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasikan data hasil pengukuran tadi ya, dengan menggunakan instrumen. Nah, ini ada kegiatan menyekor dan juga menilai di sini. Ada memberikan angka dan kita menginterpretasikan. Dan yang terakhir ini adalah evaluasi yang sesungguhnya tadi ya, pengambilan keputusan atau tindak lanjut. Nah, sebenarnya untuk apa fungsi kita mengevaluasi pembelajaran? Khususnya untuk hasil belajar ya. Karena rata-rata di Indonesia itu yang dievaluasi itu adalah hasil belajarnya. Apakah siswa ini bisa lulus atau tidak, misalnya begitu. Itu kemarin kalau ada UN ya. Atau siswa ini bisa naik kelas atau tidak. Dia bisa mencapai KKM atau tidak. Gitu. Nah, makna penilaian hasil belajar. Yang pertama untuk peserta didik. Apakah dia puas atau belum dengan hasil belajarnya sendiri. Setelah dia mengikuti serangkaian proses pembelajaran, kira-kira hasilnya seperti apa? Oh, saya masih pengen meningkatkan belajar saya dan saya harus belajar lagi, atau saya sudah merasa oh ini sudah cukup gitu ya. Nilainya berapa? Dia seperti apa kepuasannya? Kemudian untuk pendidik atau guru. Nah, hasil belajar tadi fungsinya adalah untuk mengetahui keberhasilan dari peserta didiknya, kan begitu. Dia sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan di awal atau belum. Kemudian selanjutnya guru juga bisa mengetahui apakah materi ataupun strategi pembelajaran yang dia gunakan itu sudah tepat atau belum. Kiranya belum tepat, maka dia perlu memperbaiki proses pembelajarannya. Dan apakah sumber belajar yang digunakan itu sudah tepat? Misalnya dia menggunakan referensi-referensi dari buku misalnya kemarin. Apakah itu sudah dianggap cukup? Kemudian yang terakhir adalah untuk sekolah. Sebagai sebuah satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan, maka penilaian hasil belajar itu berfungsi bagi sekolah tentu saja untuk mengetahui tadi apakah masukan sosial alami tadi ya yang berkaitan dengan lingkungan itu sudah sesuai belum dengan kebutuhan peserta didik untuk belajar. Apakah kurikulum yang digunakan sudah tepat atau belum? Bahkan ini nanti fungsinya juga untuk mengambil kebijakan bukan hanya di tingkat sekolah ya, tapi juga sampai ke dinas pendidikan, bahkan sampai ke Kementerian Pendidikan. Lalu yang terakhir, apakah ya hasil penilaian tadi bisa memetakan apakah sekolah tersebut berkualitas atau belum? Pemetaannya kalau kemarin biasanya digunakan berdasarkan hasil ujian nasional, tapi sekarang sudah tidak ada ujian nasional, maka hasil belajarnya tentu saja dari penilaian atau ujian akhir sekolah, ya, ujian sekolah. Kemudian fungsi penilaian. Ada beberapa fungsi dari penilaian. Yang pertama berfungsi sebagai penyeleksi atau fungsi selektif. Nah, peserta didik atau testi ya, peserta didik yang dia mengikuti penilaian itu namanya testi atau tes, itu bisa diseleksi dalam suatu kompetisi atau tes masuk perguruan tinggi atau misalnya tes masuk pekerjaan gitu ya. Itu fungsi selektif. Kalau diagnostik, nah
Diagnostik itu sama dengan dokter. Dokter biasanya ketika ada pasien yang datang dengan keluhan penyakit seperti ini, maka dia akan mencari tahu ya, kira-kira penyakitnya apa. Sama dengan fungsi diagnostik di sini, mencari tahu kelemahan atau kesulitan belajar yang dialami oleh siswa pada suatu materi tertentu ya. Sehingga dengan fungsi itu nanti diharapkan siswa sulitnya di mana, nanti guru akan memberikan remedial ataupun treatment tertentu begitu ya. Kemudian penilaian berfungsi sebagai penempatan. Nah, misalnya menempatkan siswa dalam kelompok tertentu berdasarkan kriteria skor. Nah, biasanya ini untuk kelas-kelas yang misalnya penjenjangannya berdasarkan skor ujian masuk ya. Oh, ini ada yang kelas A, kelas B, sampai kelas F, itu urut dari skor ujian masuknya. Kemudian penilaian sebagai pengukur keberhasilan. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa penilaian itu apakah siswa atau peserta didik itu sudah berhasil atau belum ya mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal. Oke, yang selanjutnya adalah ciri evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Kenapa? Karena penilaian pembelajaran dalam hal ini, misalnya kecerdasan ya, itu merupakan satu gejala laten, sifatnya laten, tidak bisa diukur secara langsung ya. Misalnya kecerdasan atau kepandaian itu biasanya diukur melalui kemampuan menyelesaikan soal. Ya, kita tidak mungkin menyamakan dengan gejala fisik seperti timbangan, kita timbang kan begitu, tidak bisa. Kemudian kreativitas diukur dari originalitas dan banyaknya ide yang dikemukakan oleh peserta didik, misalnya begitu. Lalu penggunaan ukuran kuantitatif ya, angka. Ketika kita menggunakan alat ukur atau instrumen tadi, kita sebenarnya memperoleh skor, angka. Kemudian kita kualitatifkan, kita interpretasikan maknanya apa. Lalu pendidikan menggunakan unit atau satuan yang tetap. Penilaiannya harus ada alat ukur yang standar ya. Pengukuran harus menggunakan alat ukur yang standar. Nah, contoh alat ukur yang standar itu misalnya adalah tes IQ salah satunya. Contohnya IQ yang lebih dari 105 itu termasuk normal. Lalu berapa yang dikatakan di atas rata-rata, berapa yang jenius gitu ya. Ada juga alat ukur yang standar lainnya di bidang pendidikan itu tes bahasa Inggris sekelas TOEFL ataupun IELTS itu biasanya sudah standar. Artinya dia mampu mengukur apa yang harusnya diukur dan sifatnya konsisten. Hasilnya tidak berubah-ubah gitu ya. Kemudian penilaian sifatnya relatif, artinya tidak sama dari waktu ke waktu. Maksudnya ya, ketika peserta didik itu mengerjakan tes atau mengerjakan pengukuran pendidikan tadi, itu bisa saja pada saat dia diukur misalnya orang tuanya sedang sakit atau dianya yang sakit atau mungkin suasana hatinya sedang tidak baik, hasilnya kurang bagus, kurang maksimal. Tapi di lain waktu ketika dia bahagia, kemudian dia sehat begitu kan, bisa jadi hasilnya akan meningkat. Nah, ini artinya relatif gitu ya. Kemudian yang terakhir, kadangkala terjadi kesalahan dalam proses evaluasi. Apa yang salah? Bisa jadi alat ukurnya. Karena apa? Tadi tidak akurat, tidak presisi, tidak valid, tidak reliable, bisa jadi ya. Kemudian orang yang mengukur, dia tidak paham caranya mengukur dengan baik ya. Misalnya pelaksanaan tes, dia membiarkan siswanya untuk saling menyontek gitu kan. Nah, ini pun juga jadi sebuah kesalahan. Kemudian objek atau peserta didik yang diukur, bisa jadi si peserta didik itu tidak konsisten atau dia memberikan jawaban yang asal-asalan sehingga nanti terjadi kesalahan ya.
ataupun situasi pengukuran berlangsung. Misalnya, kenapa pada waktu ujian itu diharapkan lingkungan sekitarnya tenang, agar pengukuran bisa menunjukkan hasil yang sesuai dengan kemampuan peserta didik atau objek pengukuran.